mengurangi mobilitas. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, tahukah kalian tentang tanaman berikut ini? Ya benar, ini adalah tanaman padi. Apa saja manfaat tanaman padi? Benar sekali, padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, terutama untuk kita sebagai orang Indonesia. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber energi. Contohnya padi, singkong, jagung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai sumber vitamin. Contohnya sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Kemudian, yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah bumi. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan bersama teks bacaan berikut ini. Anak-anak, setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang tulislah ide pokok dan informasi penting di setiap paragrafnya. Sekarang Ibu beri contoh ya. Untuk paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf 2, jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Untuk paragraf-paragraf berikutnya, silahkan anak-anak mencari sendiri ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan bagi tanaman, dengan benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina bagi tumbuhan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik pada bunga yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu jatuhnya serbuk sari pada bunga yang berbeda jenis dan berbeda pohon. Itulah jenis-jenis penyerbukan. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN tersebut. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya Manila. Dan Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Thailand, Tanat Koman, Singapura, S. Rajaratnam, dan Filipina, Narciso Ramos. Mereka adalah utusan dari kelima negara, sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Negara kedua adalah Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage.
Yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Yang keempat adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Yang keempat adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Yang keenam adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Yang ketujuh adalah negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Terakhir adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pretty Thai yang artinya tanah kebebasan. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung, dan yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, anak-anak, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini, kerjakan soal evaluasi berikut ini ya.